Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishina lahudin walau karihal kafirun wa asyhadu anna Muhammadan khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan persoalan penanganan berkaitan dengan buhul gaib maupun buhul dalam bentuk yang nyata. Karena hal ini berdasarkan dari pengalaman terapis yang terapis lakukan dalam penanganan beberapa pasien. Misalnya saja di suatu pulau yang agak sedikit tidak jauh dari Kecamatan Moro ini ada namanya sebuah Pulau Sanglar itu. Jadi di situ pernah kita melakukan proses penanganan indikasi gangguan salah satu pasien perempuan di mana mengalami suatu bentuk sihir. Jadi ketika kita melakukan proses terapi ruqyah syariah, dibacakan ayat-ayat Quran kepada si pasien menunjukkan adanya reaksi karena sebelumnya pasien ini sudah selama 1 minggu mengalami indikasi gangguan kesurupan, namun tidak ataupun belum bisa diatasi dengan semaksimal mungkin. Jadi ketika dilakukan proses terapi ruqyah syariah pada kondisi pasien tersebut, kemudian kita mencari berdasarkan daripada apa yang disampaikan oleh pasien tersebut yang mengalami indikasi gangguan, menyatakan bahwasanya di dalam diri pasien ini ada buhul-buhul sebenarnya. Ada buhul, dan kita temukan buhul dalam bentuk nyata itu berupa kain kapan. Jadi ada berupa kain kapan. Ini menunjukkan bahwa adanya sihir yang nyata, dan itu dapat dilakukan dengan proses mendeteksi area di persekitaran rumah, tepat di titik indikasi, kemudian dicari di persekitaran itu, dan memang ditemukan adanya berupa sihir berupa kain kapan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya indikasi sihir ataupun buhul yang digunakan ini benar-benar dalam bentuk yang nyata. Adapun berkaitan dengan masalah buhul dalam bentuk gaib, buhul dalam bentuk gaib, berdasarkan pengalaman terapis dalam penanganan kasus tersebut, kita tanyakan kepada si kalangan jin tadi, tapi prinsipnya bahwasanya kita meyakini bahwasanya kalangan jin ini adalah pendusta, jadi tidak memahami kebenaran seutuhnya daripada kalangan jin tersebut sampai ia membuktikan bahwasanya adanya barang-barang sihir tersebut, baik dikirim secara nyata maupun secara gaib. Nah, dalam peristiwa persoalan masalah jimat-jimat ataupun buhul dalam bentuk gaib tadi, maka ketika si gangguan jin tadi berbicara dari mulut si pasien, maka dia akan mengatakan bahwasanya adanya indikasi ataupun penyebab dari sakit ataupun indikasi gangguan ini adanya buhul-buhul. Maka yang biasa dilakukan oleh terapis adalah mengitari di persekitaran rumah. Jadi jika di bagian rumah si pasien mengalami efeknya atau merasakan ada reaksi di titik ataupun sudut tertentu, misalnya di depan pintu, atau bisa di kamarnya, atau bisa di dapurnya, atau di tempat-tempat yang biasa dilalui oleh si pasien, ketika dia menunjukkan adanya indikasi buhul sihir secara gaib itu, biasanya pasien akan berhenti di area sekitaran itu. Dan memang kalau tidak ditemukan, berarti bisa dikatakan bahwa buhul sihir itu dalam bentuk gaib. Kemudian yang keduanya, atau pengakuan langsung daripada kalangan jin itu, dan itu dibuktikan ketika dinetralisir dengan bacaan ayat Al-Quran, kemudian disiramkan di area-area yang mengalami indikasi, kemudian efek yang dirasakan pasien itu mengalami perubahan yang sangat drastis. Ini menunjukkan memang benar bahwasanya buhul-buhul sihir itu ditanam dalam bentuk gaib di persekitaran rumah. Jadi ini yang paling banyak sekali para hadirin yang didapati oleh terapis itu berupa sihir yang dikirim secara gaib.
Ini dengan tujuan agar tidak mudah terdeteksi ataupun tidak mudah didapatkan oleh orang yang disihir tadi. Namun hal ini tentu sudah diketahui oleh para terapis dengan menggunakan metode-metode yang mana metode untuk mendeteksi area persekitaran rumah dengan mengitari pasien yang mengalami indikasi gangguan, sebab yang mengalami indikasi gangguan saja yang bisa mengetahui area persekitaran yang menunjukkan adanya gangguan atau pengakuan langsung dari kalangan jin itu. Maka dengan metode ini terbukalah rahasia yang selama ini tersimpan oleh kalangan jin tadi, bahawa adanya indikasi bohol-bohol sihir itu. Dan insya-Allah dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan, dengan ayat ruqyah yang dibacakan, dibuat dalam bentuk air ruqyah, disiramkan, insya-Allah dengan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dapat menghilangkan indikasi gangguan tersebut. Mungkin ini para hadirin bagaimana pengalaman terapis dalam melakukan penanganan ditemukannya sihir-sihir dalam bentuk nyata ataupun dalam bentuk gaib, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah hilangkan indikasi gangguan itu dan Allah berikan kesembuhan. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.